Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Adobe Photoshop CS3, di mana nanti kita akan khususkan untuk mengedit background foto. Tapi sebelum kita ke pengeditan, saya akan jelaskan dulu tentang Adobe Photoshop CS3. Adobe Photoshop CS3 merupakan perangkat lunak editor buatan Adobe System, di mana perangkat ini dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar. Ya, untuk memulai membuka Adobe Photoshop, di sini kita bisa melihat icon berwarna biru bertuliskan PS, ya, Adobe Photoshop. Ada tulisannya di bawahnya Adobe Photoshop. Kita cukup mengklik 2 kali ikonnya, dan apabila teman-teman belum mempunyai aplikasi ini, bisa diinstal terlebih dahulu. Ya, sini akan saya jelaskan dulu bagian-bagian dari Adobe Photoshop CS3, ya, dimana yang ini itu namanya menu bar. Menu bar itu kumpulan perintah utama. Di sini ada file, edit, image, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya canvas. Ya, ini canvas ini. Ini canvas atau gambar objeknya. Terus pada bagian sini ada palet. Ya, palet sini, di sini palet, dimana palet itu adalah jendela kecil, ya, jendela kecil. Di dalamnya terdapat perintah-perintah pilihan di sini, ya, perintah-perintah pilihan untuk dokumen yang sedang kita kerjakan ini, ya, ini kan. Nah, terus di sini ada toolbox. Ya, toolbox yaitu berisi tool untuk menyeleksi atau untuk memodifikasi gambar. Ya, oke. Selanjutnya kita akan memulai pengeditan. Ya, kita langkah awal membuka objek atau gambar. Caranya yaitu dengan mengeklik file, kemudian open, ya, kemudian kita cari gambar yang akan kita edit. Kita misalkan ini, open. Ya, selanjutnya yaitu kita akan memotong gambar. Di sini kita bisa menggunakan crop tool. Ya, kita potong sesuai dengan ukuran dari permintaannya. Permintaannya seperti apa? Misalkan 3x4, di sini kita klik 3, ya, di lebarnya, kemudian tingginya 4. Kita arahkan ke gambar. Ya, disesuaikan, dipaskan. Apabila sudah, kita tekan enter. Ya. Kemudian kita bisa memperbesar tampilan gambar dengan cara zoom. Ini zoom, ada zoom plus dan ada zoom min. Kita gunakan zoom plus untuk memperbesar tampilan. Ya. Selanjutnya kita akan menghapus latar belakang dari foto ini, ya. Nih, latar belakang ini akan kita hapus. Caranya bisa dengan otomatis. Kalau otomatis kita bisa menggunakan ini, quick selection tool. Nih, nanti kita arahkan. Ya. Kemudian kita atur warna yang kita inginkan. Di sini ada kotak, ya, rectangle tool. Maaf, ini rectangle tool. Kalau ini berarti set foreground color.
Di sini ini untuk pilihan warna background. Kita klik salah satu, kemudian kita pilih background yang diinginkan. Kita misalkan biru, klik OK. Ya, bagian belakangnya diklik, kemudian klik bagian depan, OK. Kemudian kita bisa klik delete. Itu untuk pembuangan background secara otomatis. Nah, kalau kita ingin menggunakan yang secara manual atau biar lebih detail, kita bisa menggunakan lasso, polygon lasso tool. Di sini lasso tool ada beberapa pilihan ya. Kita bisa gunakan polygon lasso tool. Kita pilih toolnya, kemudian kita arahkan ke gambar, disesuaikan dengan bentuknya. Di sini kita membutuhkan ketelitian. Kita pilih sampai terakhir seperti ini, kemudian kita putar balik, kita cari titik awal. Nah, di sini ditandai dengan ini 0 kecil ya, 0 seperti ini. Berarti sudah ketemu titik awalnya, terus kita klik, kemudian kita klik delete pada keyboard. Nah, background telah berhasil diganti. Apabila memang kurang rapi, bisa dirapikan terlebih dahulu. Ini jika kurang rapi seperti ini, kita bisa menggunakan penghapus atau eraser tool ya. Kita klik, kemudian kita rapikan. Jika dirasa sudah cukup, langkah selanjutnya yaitu agar foto tidak terlihat terpisah dengan backgroundnya ya, itu tidak nyatu. Untuk menyatukannya kita bisa memilih tool brush ya, blur tool. Kemudian kita klik di sini. Untuk memperbesarnya kita bisa ini ya, memperbesar diameternya bisa ini. Blur itu sendiri juga bisa digunakan untuk memperhalus apabila ada permukaan yang kasar ya, kayak semisal ini, kita bisa gunakan ya secukupnya. Kemudian berikutnya yaitu kita lihat apakah gambarnya kurang cerah atau mungkin terlalu cerah. Kita bisa turunkan atau tambah kecerahan dengan cara image adjustment, kemudian kita bisa pilih bright atau kontras ya. Sini kita bisa mengatur kecerahan dari gambar ya. Kemudian kita klik OK. Setelah semua proses selesai, langkah berikutnya yaitu menyimpan gambar. Kita bisa pilih ini ya, diklik file, kemudian save as, kemudian kita memilih di mana tempat penyimpanan filenya agar kita tidak terlalu kesusahan ketika mencari file. Kemudian kita beri nama file. Ya, kemudian kita pilih format filenya. Di sini ada beberapa format file, tapi untuk gambar biasanya menggunakan JPEG atau JPEG. Kemudian kita klik save. Oke. Setelah selesai disimpan, kita bisa melakukan pencetakan. Untuk mencetak, kita bisa membuka Microsoft Word.
Ya, setelah itu kita atur kertasnya. Di page layout kita atur menjadi kertas A4 karena kertas foto yang tersedia ukuran kertasnya A4. Selanjutnya kita insert gambar. Ya, kemudian kita cari gambar yang tadi telah kita edit. Ya, di insert, diklik gambarnya, kemudian klik insert. Ya, kita bisa memindah gambar dengan cara klik gambar, kemudian kita klik format, terus text wrapping, dan pilih in front of text. Ya, selanjutnya kita mengatur ukurannya. Ini 3 kali 4. Atau bisa juga ditarik seperti ini, sesuaikan. Kemudian kalau kita mau mengatur tinggi gambar atau lebar gambar, di sini ya, sini ya, sini. Ya, sini 3 kali 4 atau ukuran berapa yang diinginkan. Ya, langkah selanjutnya yaitu pencetakan gambar. Kita bisa menggunakan print melalui office button, kemudian kita klik print ya, atau mungkin kita bisa menggunakan keyboard yaitu Ctrl P, terus kita pilih printer yang akan kita gunakan yaitu Epson. Setelah memilih printer, kita lihat di propertiesnya, kita atur kertasnya menjadi kertas A4, kemudian kualitasnya kita pilih high, dan color ya, color berarti kita akan mencetak gambar berwarna seperti itu. Kemudian kita pastikan bahwa kertas foto telah terpasang pada printer. Jika belum, kita pasang terlebih dahulu kertasnya ya, terus kita klik OK, kita tunggu hasilnya. Ya, inilah hasil dari pengeditan gambar yang telah kita lakukan bersama tadi. Mudah-mudahan tutorial langkah-langkah pengeditan background pada foto pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila masih ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.